kali ini sesuai dengan tema yang tertulis di belakang, kita ini ngaji diri. Jadi bagaimana kita mengkaji diri kita sendiri. Jangan cuman sibuk ngurusin aib orang, ngomentari orang, tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya diri kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh berbahagia orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, sibuk mengoreksi dirinya sendiri, sampai-sampai dia tidak sempat ngurusin aib orang lain. Maka tanyakan pada diri kita, saya ini sudah baik atau belum? Tolong bercermin dengan kaca segede-gedenya. Masuk kamar beli cermin yang gede-gede, Bu, tunjuk jidat sendiri. Saya ini sudah baik atau belum? Mudah-mudahan ibu-ibu jadi orang baik semua. Allahumma amin. Ngaji iman, ngaji takwa, ngukur siapa sebenarnya diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini kadang-kadang penceramah salah menerjemahkan. Diterjemahkan oleh penceramah begini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingganya dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Enggak bisa. Saya tidak bisa mencintai Pak Sumanto seperti mencintai diri saya sendiri. Enggak bisa. Bahkan mohon maaf, Pak Sumanto pun belum tentu mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Buktinya kalau Bu Kadis meninggal dunia, saya yakin Pak Sumanto kawin lagi. Gila begitu? Yakin saya. Itu manusiawi, Pak. Makanya kalau hadis itu salah menerjemah, yo kafir semua kita. Siapa yang mengukur kayak gitu? Makanya terjemah yang benar, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingganya dia mencintai bagi saudaranya. Kata baginya jangan hilang. Bagi saudaranya ma apa-apa yuhibbu li nafsihi, yang disukai pada dirinya. Itu terjemahannya. Kalau kita senang dengan sesuatu, kita juga mesti senang kalau saudara kita dapat sesuatu. Jelasnya kayak gini. Ada yang dagang? Ada yang dagang? Ada. Ya Pak Sumanto lagi yang dagang. Kalau kita senang dagangan kita laris, mestinya kita juga senang dagangan tetangga kita laris. Itu orang baik. Kalau kita senang urusan kita lancar, kita juga senang urusan tetangga kita lancar. Kalau kita senang sugih banyak duit, kita juga mestinya senang ngelihat tetangga kita sugih banyak duit. Ini mah sebaliknya. Lihat tonggolnya sugih, tuyul. Emang dukunnya di mana kok cepet? Subhanallah. Lihat Pak Sumanto sugih, perabotannya tambah lancar, toko bajunya tambah lancar, mulai suudot. Dana desa. Suudot. Itu tidak boleh. Kita ini bukan Tuhan. Jangan ngeker orang. Jangan sibuk sama punya orang, sibuk dengan kekurangan diri kita sendiri. Jadi hadis ini hendak menyampaikan begini, Pak. Orang baik itu kalau senang melihat orang lain senang, ikut susah ngelihat orang lain susah, itu orang baik. Tapi ngukur diri saya, diri panjenengan, bapak-bapak, diri ibu-ibu semuanya, kalau di hati kita senang ngelihat orang lain susah, malah susah ngelihat orang lain senang, percayalah kita belum baik. Gila begitu. Itu ukuran dalam hidup. Kalau kita senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya susah melihat orang lain senang. Tetangga beli mobil menggigil,
tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli motor gemeter, tetangga bikin rumah setruk, tetangga nambah mobil mati aja sekalian. Hidup susah kalau kita penuh dengan iri dan dengki. Banyak penyakit manusia itu Bapak Ibu ya di sini. Penyakit hati. Dabba alaikum da'ul umami qablakum. Sudah menjangkiti kalian semua penyakit-penyakit umat terdahulu sebelum kalian semua. Al-hasad wal baghdha, yakni kedengkian dan permusuhan, kebencian antar sesama. Makanya di ujungnya kita mengkaji ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ingin akur dengan tetangga, akur dengan sesama, akur hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kita harus menata hati kita, manajemen kolbu kita, agar kita bisa menghilangkan rasa iri, dengki dengan sesama. Karena yang namanya manusia itu rezekinya beda-beda, ya Pak ya. Manusia rezekinya tidak sama. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang rezekinya sama persis. Maka hidup yang paling enak, jangan sibuk melihat punya orang, syukuri apa yang dimiliki oleh kita. Insya Allah. Nah, sebagai bagian dari ngaji diri, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin selipkan sedikit. Dapat informasi terakhir ya Pak, pemerintah sudah mendapatkan, sudah sukses maksud saya, uji coba vaksin corona tahap 3. Sudah dites ke 1000 orang di Jawa Barat tanpa efek sampingan. Berarti vaksinnya akan diuji coba tahap keempat, akan disuntikan secara massal. Jadi sederhananya, vaksin corona alias obatnya sudah ketemu. Jadi tinggal panjenengan yo sampai disuntik nantinya, panjenengan jaga kesehatan, terapkan protokol medis, pakai masker saya di kantong, pakai masker. Cuman pakai maskernya kalau ngap ya dilepas dulu, daripada keracunan jigongnya sendiri. Kan nggak bagus juga Pak. Ada yang mati gara-gara ngap kan, kurangnya suplai oksigen ke otak. Kemudian Bapak Ibu rajin wudhu, rajin cuci tangan, rajin istinsar wudhu yang sempurna. Insya Allah nggak akan kena corona. Tapi ingat, kalau kata ahli medis, pakai masker, cuci tangan itu cuma 5% kemampuan mencegah ketularan. Jadi benteng kita sebenarnya itu bukan masker. Benteng kita sebenarnya adalah imunitas diri, yakni kekebalan tubuh. Jadi hidup yang sehat, minum vitamin, jangan panik. Al-wahmu nisbudda, karena kepanikan adalah separuh dari penyakit. Buktinya dokter sudah pakai APD, alat pengaman diri yang lengkap, bukan yang kayak kita pakai baju hujan itu ya Bu ya, kelebus badannya sama keringat, pakai tutup lengkap, masih ketularan juga. Jadi sekali lagi yang penting jaga kesehatan, imunitas, daya tahan tubuh. Mudah-mudahan kita semua selamat dari wabah corona. Allahumma amin. Baik, masuk ke